15 perubahan yang sangat cepat, bagian 2. Seiring berjalannya waktu, kecuali pada saat waktu latihan, Qin Yu menghabiskan sebagian waktunya untuk mencoba menemukan teknik bertarungnya sendiri. Dia menyimpulkan bahwa untuk menemukan teknik serangannya sendiri membutuhkan 3 aspek: kemampuan manuver tubuh, teknik serangan jarak dekat, dan senjata. Kemampuan maneuvering tubuh. Kemampuan maneuvering tubuh berkaitan dengan teknik bertahan dan menghindari serangan. Juga berkaitan dengan teknik serangan jarak dekat, pengejaran dan melarikan diri. Hal yang dibutuhkan Qin Yu untuk kemampuan maneuvering tubuhnya antara lain yaitu, cepat bagai kilat, gesit bagai kelinci yang licik. Untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan maneuvering tubuh, dia harus belajar dari seni Kimen Dun Jia 1, dan belajar berbagai macam kemampuan maneuvering tubuh. Teknik serangan jarak dekat. Selama masa latihannya, Qin Yu menemukan bahwa dia suka menantang batasnya. Oleh karena itu, saatnya dia harus memilih teknik serangannya sendiri, dia memilih untuk belajar. Teknik bertempur jarak dekat. Pada teknik bertempur jarak dekat, hidup atau mati hanya ditentukan dalam sekejap mata. Benar-benar sangat berbahaya, namun juga mendebarkan dan penuh gairah hidup. Senjata. Sampai sekarang, Qin Yu belum memutuskan jenis senjata yang akan ia gunakan. Dari ke-18 jenis senjata seperti pisau, tombak dan tongkat panjang memiliki kelebihan tersendiri, tetapi Qin Yu lebih suka menggunakan tangan dan kakinya. Sehingga sampai sekarang dia masih belum menentukan senjata apa yang akan dipilihnya. Pada saat belajar, Qin Yu membaca buku berjudul Book of Changes. Oh, judul bab ini sepertinya terlihat mirip dengan kemampuan maneuvering tubuh Nine Appearances of Cloud Dragon pada halaman 3 dari buku Ancestral Dragon Art, gumam Qin Yu. Kemudian dia meletakkan bukunya dan secara spontan mulai mengatur beberapa pengetahuan yang baru saja dia peroleh di dalam pikirannya. Prinsip dari berbagai macam kemampuan melatih tubuh dari Kimen Dun Jia secara terus-menerus muncul di pikiran Qin Yu. Komposisi dari Liu Yi, San Qi, Bamen, dan Jiu Jing membentuk kesatuan Kimen. Bamen menjadi Du, Sang, Jing 3, Siu, Seng, Si, Jing 1, dan Ai. Kimen Dun Jia dibagi menjadi Tianpan, Menpan dan Dipan, di mana mereka disebut sebagai Sacai. Beberapa konsep dasar dari Kimen Dun Jia mulai berakar di pikiran Qin Yu. Meskipun mereka adalah konsep dasar, tapi ini adalah inti dari sebuah pondasi. Banyak sekali seni formasi dan teknik melarikan diri telah dikembangkan dari prinsip ini. Berbagai kemampuan manuver tubuh yang misterius sedikit banyak dipengaruhi oleh Kimen Dun Jia. Karena Qin Yu berlatih teknik eksternal, tentunya tidak ada tenaga dalam pada tubuhnya. Jadi dia tidak bisa berlatih ilmu meringankan tubuh dan manuver seperti para ahli lainnya. Ke-68 buku rahasia teknik internal semua menggunakan energi internal dalam bentuk teknik bertarung tanpa senjata, teknik memakai pisau, kemampuan manuver tubuh dan sebagainya. Bahkan 28 buku rahasia teknik eksternal juga memiliki berbagai macam teknik serangan mereka sendiri. Seperti lautan yang terdiri dari air yang berasal dari 100 sungai, Qin Yu membaca semua jenis teknik serangan dari 96 buku rahasia baik tenaga dalam maupun kekuatan fisik lalu menggabungkan mereka dengan prinsip umum Kimen Dun Jia dan Book of Changes yang sudah ia pelajari sebelumnya. Mencari berbagai inti yang mungkin berguna baginya untuk menciptakan kemampuan maneuvering tubuh sangat susah. Sehingga, segera setelah dia melatih tubuhnya Qin Yu langsung melanjutkan pencariannya tidak peduli siang atau malam. Untuk mencapai puncak dari teknik eksternal, penting untuk belajar seni pengobatan. Ini yang Zhao Yunxing katakan pada hari pertama dia mengajar Qin Yu. Sekarang Qin Yu sedang membaca buku tentang pengobatan. Selama 3 tahun terakhir, Qin Yu sudah membaca banyak sekali buku tentang kesehatan dan pengetahuannya tentang kesehatan juga semakin meningkat. Musuh harus membayar mahal untuk setiap tenaga yang aku keluarkan saat bertarung dengannya. Jika aku hanya memukul perutnya dengan tanganku, maka paling bagus aku hanya akan menyakiti perutnya. Namun jika aku menyerang tenggorokannya dengan cara yang sama, maka dia akan mati. Qin Yu meletakkan bukunya. Matanya berbinar.
Tubuh manusia memiliki berbagai macam titik vital. Qin Yu tahu dengan baik semua tentang sendi tubuh, titik akupuntur, serta jalur darah dan energi. Menyerang titik vital bisa dilakukan dengan menyerang titik akupuntur yang berbahaya, menyerang bagian yang dapat melemahkan secara fisik, atau memutuskan sendi tubuh dengan menggunakan teknik kuncian dan sebagainya. Intinya, prinsip serangan bagi Qin Yu adalah dengan setiap atau semua serangan yang dilakukan harus menghasilkan dampak yang besar dengan tenaga yang kecil. Tidak boleh ada sedikitpun tenaga yang disia-siakan. Setiap tangannya hanya memiliki kekuatan 50 kg, namun kemampuan serangannya harus mencapai 100 kg hanya dengan satu tangan, atau bahkan lebih lagi. Untuk melakukan ini, dia harus berusaha keras menggunakan berbagai macam teknik, menggunakan kemampuan manuver tubuh, menyerang titik vital, mengambil keuntungan dari lingkungan dan waktu, mengambil keuntungan dari perubahan mental lawan dan sebagainya. Qin Yu sangat percaya diri karena dia memiliki tubuh yang tingkat kelincahan, serangan, kelenturan, kekuatan dan sebagainya bersatu dalam harmoni yang sempurna. Selain itu dia memiliki buku dengan berbagai teknik yang bisa dia baca. Di pertengahan hari di lapangan latihan, berbagai macam boneka manusia kayu sudah diletakkan di tengah lapangan latihan, membentuk barisan manusia kayu. Ini adalah hasil karya tertinggi dari seorang Grandmaster mekanik. Untuk melawan secara langsung boneka manusia kayu ini sangatlah sulit. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Hari ini, Qin Yu memutuskan menggunakan manusia kayu untuk berlatih teknik serangan jarak dekat miliknya. Qin Yu berdiri tegak dan diam di depan barisan manusia kayu. Tiba-tiba dia menyerang manusia kayu tersebut. Gerakan kecil di satu sisi tetapi dapat memberikan pengaruh ke semua bagian. Segera setelah Qin Yu menyentuh satu manusia kayu yang lain mulai bergerak. Qin Yu bersikap tenang. Bam, 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 bam. Tangannya menyerang dengan tepat pada sendi boneka manusia kayu tersebut, dan menyerang secepat mungkin. Kakinya lebih sering digunakan untuk bertahan. Tetapi jika kesempatannya datang dia menghancurkan manusia kayu tersebut dengan sekali tendangan. Pergerakan Qin Yu sangat cepat namun ini hanya dikarenakan Qin Yu tidak membawa beban apa-apa di tubuhnya. Qin Yu tahu dengan baik, jika dia membawa pemberat 50 kg tersebut, dia pasti tidak mampu menyerang boneka manusia kayu itu dengan mudah. Setelah melepaskan pemberat itu, Qin Yu menjadi sangat lincah. Namun ada terlalu banyak boneka manusia kayu yang berbaris. Dia bahkan terkena pukulan di kepalanya oleh boneka manusia kayu tersebut. Segera setelah terkena pukulan, beberapa serangan kembali datang dengan sangat cepat. Qin Yu tidak memiliki pilihan lain selain berguling dan lari dari barisan tersebut. Tidak buruk, setiap sendi dari manusia kayu ini mirip dengan sendi yang ada pada manusia asli. Berlatih dengan cara ini sungguh sangat efektif. Mata Qin Yu berkilauan. Dia lalu menyerang kembali barisan manusia kayu tersebut. Manusia kayu merupakan teknik latihan yang tergolong mudah dalam rencana Qin Yu. Masih ada tingkat selanjutnya yaitu manusia tembaga. Pada manusia tembaga, tentu saja tidak seluruhnya terbuat dari tembaga, mereka masih terbuat dari kayu namun di bagian luar dilapisi oleh tembaga dan besi. Dengan cara ini, tentu saja tingkat serangan dan pertahanan manusia tembaga jauh lebih kuat daripada manusia kayu. Pada akhirnya, Qin Yu masih belum menentukan senjata apa yang sebaiknya ia gunakan. Di tengah malam di hari yang sama dalam ruangan rahasia, Qin Yu dengan hati-hati membaca teknik serangan di seluruh buku rahasia. Sebagian besar dari mereka menggunakan pisau atau pedang. Sebagian kecil lainnya juga menggunakan senjata aneh. Qin Yu tiba-tiba membuka buku rahasia teknik internal. Saat dia sampai pada bab tentang ilmu pedang, terdapat paragraf yang menarik perhatiannya. Meskipun jurus utama perguruan kami, Afterimage Sword adalah jurus pembunuh dengan ilmu pedang. Namun dalam hal teknik pembunuh dengan pedang jarak dekat, pembunuh berpedang nomor 1 masih dipegang oleh teknik One Sword dari klan Yu. Tidak peduli siapa targetnya, Yu Shi tidak pernah gagal. Pada saat itu, pembunuh ini telah menjadi pembunuh legendaris utama dari organisasi pembunuh Heavenly Net. Qin Yu terkejut. Heavenly Net, Qin Yu merasa pernah mendengar nama ini sebelumnya.
Nama ini adalah nama dari organisasi pembunuh yang sangat tua dengan sejarah yang lebih panjang daripada 1 milenium. Pengaruh organisasi ini tersebar di sepanjang benua Qianlong. Bahkan tidak ada satupun dari 3 dinasti di benua Qianlong yang memiliki sejarah sepanjang organisasi Heavenly Net. Pembunuh Yusi terkenal dengan reputasinya sebagai pembunuh paling legendaris yang teknik membunuhnya tergolong sangat mematikan. Tiba-tiba, mata Qin Yu melotot. Yu Clan Swan Sword, Yu Clan Swan Sword, sepertinya di bagian belakang lembar ketiga dari buku Ancestral Dragon Art membicarakan tentang ini. Qin Yu lalu membaca buku Ancestral Dragon Art dengan lebih hati-hati daripada sebelumnya. Buku ini hanya terdiri dari 3 lembar yang terbuat dari emas. Hampir setengah dari isi buku ini membicarakan tentang teknik tenaga dalam. Setengah halaman yang lain berisi tentang kemampuan manuver tubuh Nine Appearances of the Cloud Dragon, teknik bertarung tanpa senjata Flame Dragon Fist, dan teknik berpedang Heaven Splitting Ultimate yang Sword. Disebut juga Yu Clan Swan Sword, yang hanya dideskripsikan sedikit sekali di bagian akhir, sehingga Qin Yu tidak terlalu memperhatikan sebelumnya. Barulah sekarang dia tahu bahwa ketidakjelasan Yu Clan Swan Sword dalam buku The Ancestral Dragon Art adalah teknik berpedang dari pembunuh legendaris nomor 1. Teknik internal Ancestral Dragon Art menyerap energi suci dari alam dengan sangat cepat. Di antara berbagai teknik tenaga dalam, tanpa diragukan lagi teknik ini adalah teknik terbaik. Kemampuan manuver tubuh Nine Appearances of the Cloud Dragon, teknik bertarung tanpa senjata Flame Dragon Fist, dan teknik berpedang Heaven Splitting Ultimate yang Sword sangat luar biasa menakutkan, tetapi untuk melatihnya membutuhkan latihan koordinasi dari Ancestral Dragon Art. Oleh karena itu, Qin Yu hanya melihatnya tanpa berlatih. Saat membuka halaman terakhir, Qin Yu akhirnya melihat potongan informasi tentang Yu Clan Swan Sword. Aku bahkan tidak berpikir bahwa buku ini juga memiliki metode latihan dari Yu Clan Swan Sword. Mata Qin Yu berkilauan saking senangnya. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa akan ada metode latihan dari Yu Clan Swan Sword di dalam buku Ancestral Dragon Art. Qin Yu segera membacanya dengan hati-hati. Tetapi semakin banyak dia membaca, dia terlihat memutih. Di akhir, dia terlihat bahkan semakin pucat. 16 perubahan yang sangat cepat, bagian 3. Yu Clan Swan Sword adalah teknik pedang yang benar-benar sangat kejam. Teknik ini hanya diwariskan pada klan Yu. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, teknik ini tertera pada buku Ancestral Dragon Art. Pada setiap generasi dari klan Yu, semua bayi laki-laki yang baru lahir dianggap sebagai ahli waris dari Yu Clan Swan Sword. Saat anak-anak ini baru lahir, penampilan mereka akan dirusak. Lebih buruk lagi, klan Yu akan diam-diam, menyuruh pelayannya membawa anak tersebut ke perkampungan kumuh secara terpisah. Anak tersebut akan disiksa oleh pelayannya, dengan tambahan, dia akan mengalami diskriminasi karena penampilannya yang cacat, dan dia akan menderita karena kesepian di dunia ini. Wataknya akan berubah sampai batas di mana dia akan sangat membenci dunia ini. Saat dia tumbuh dewasa, klan Yu akan membawanya kembali. Dia akan dilatih teknik tenaga dalam berdasarkan spesialisasinya. Pada saat yang sama, dia akan menjalani latihan teknik spesial sebagai persiapan mempelajari Yu Clan Swan Sword. Teknik spesial ini sangat sederhana, yaitu latihan membunuh orang. Pada awalnya, klan akan melatih pewarisnya dengan mayat, membiarkan para kandidat tersebut menusuk mayat pada titik vitalnya tanpa henti dengan pedang pendeknya. Setiap mayat akan ditusuk hingga dagingnya tercincang, namun mayat tersebut baru akan dibuang saat benar-benar telah membusuk sempurna. Setelah mereka berhasil menusuk titik vital dengan mudah bahkan dengan mata tertutup, mereka baru akan diberikan misi membunuh secara terus-menerus. Yu Clan Swan Sword membunuh dengan 1 kali serangan. Hanya membutuhkan 2 gerakan yang bersamaan, Concealing Sword dan menebaskan pedang. Jika pedang dari Yu Clan Swan Sword masih disembunyikan, tidak akan ada yang terjadi. Tetapi saat pedang tersebut dicabut, targetnya pasti mati. Sederhana, sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana, inilah yang disebut dengan teknik pedang pembunuh kelas 1.
Cacat di masa kanak-kanak, mendapatkan siksaan, mendapatkan diskriminasi secara terus-menerus, tidak dicintai dan tidak didukung oleh semua orang, menjadi rekan dari mayat setiap hari selama mereka tumbuh, menusuk mayat tanpa henti hingga tubuhnya tercincang sampai mayat tersebut membusuk. Ini jenis teknik pedang yang terlalu kejam dan menjijikkan. Segera setelah dia memikirkan tentang perusakan bayi dan penggunaan mayat dalam latihan, Qin Yu merasa sangat jijik dengan teknik Yu Clan Swan Sword. Melatih pembunuh melalui cara seperti ini sungguh sangat kejam. Aura membunuh adalah hal yang paling aneh dan mengejutkan yang dimiliki oleh pewaris dari klan Yu. Pendapat akhir buku Ancestral Dragon Art tentang Yu Clan Swan Sword membuat Qin Yu terkejut. Setelah berpikir beberapa saat, Qin Yu benar-benar mengerti mengapa Yu Clan Swan Sword terlalu menakutkan dan mengapa teknik ini disebut teknik membunuh nomor 1. Ekspresi Qin Yu sangat heran. Hebat, hebat, rencana latihan Yu Clan Swan Sword sangat hebat. Bayi-bayi itu dirusak saat masih sangat kecil sehingga pikiran mereka menjadi sangat tertekan. Saat mereka tumbuh, mereka dilatih untuk menusuk mayat dan tetap berada di samping mayat tersebut setiap hari. Pada akhirnya mereka melakukan misi yang tidak ada hentinya. Kondisi seperti ini menciptakan kepuasan karena kenangan masa anak-anak di hati terdalam mereka. Saat mereka berlatih dengan mayat setiap hari, kepuasan ini melonjak naik. Saat mereka akan membunuh seseorang, hanya dengan mengeluarkan aura kepuasan mereka, mereka dapat mematahkan mental lawan. Qin Yu menarik nafas dalam 2 kali dan menenangkan diri. Karena terbiasa sendirian, Qin Yu jadi memiliki kebiasaan terlalu merenungkan semuanya sendirian. Yu Clan Swan Sword disebut dengan teknik pembunuh berpedang nomor 1 karena 2 alasan. Pertama, penggunanya mengolah aura mengerikan dari kepuasan mereka. Kedua, drawing sword dengan cara yang paling sederhana. Qin Yu menarik kesimpulan. Kekejaman yang dibudidayakan dari dasar hatinya sejak kecil menjadi sangat mengerikan di masa dewasa. Saat dia akan membunuh seseorang, aura kepuasan itu mungkin membuat lawan patah semangat. Pada saat itu terjadi, dengan tebasan pedang yang sangat cepat, dia akan bisa membunuh musuh dengan 1 kali tebas. Yu Clan Swan Sword hanya memiliki 2 gerakan. Concealing Sword dan Drawing Sword. Ini yang sangat penting. Concealing Sword adalah untuk membuat orang tidak mampu merasakan keberadaan pedang tersebut. Drawing Sword adalah untuk membuat orang tidak mampu bereaksi. Pada saat yang sama, musuh harus dibunuh dalam sekali tebas, tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Aura yang mengerikan juga meningkatkan tingkat kesuksesan saat Drawing Sword. Faktanya tanpa aura tersebut pun Yu Clan Swan Sword masih menjadi teknik pedang pembunuh yang hebat. Qin Yu memujinya dengan tinggi dalam pikirannya. Concealing Sword dan Drawing Sword adalah teknik yang sangat sederhana namun sangat sempurna. Namun, Qin Yu tahu, tanpa aura menakutkan dari kepuasan tersebut, Yu Clan Swan Sword hanya akan menjadi teknik pedang pembunuh yang hebat dan tidak bisa menjadi teknik pedang pembunuh nomor 1. Aku tidak mau tertekan seperti itu, tetapi Concealing Sword dan Drawing Sword dari Yu Clan Swan Sword benar-benar membuatku penasaran. Qin Yu sangat tertarik. Pada situasi normal, aku akan menyembunyikan pedangku dan memancingnya pada pertempuran jarak dekat. Namun saat aku tidak memiliki pilihan, aku akan menebaskan pedangku. Baiklah, aku pilih pedang pendek sebagai senjataku. Menggunakan tinju dan tendangan tetap menjadi kesukaan Qin Yu. Qin Yu memilih pedang pendek, karena selain bisa digunakan dalam teknik pertempuran jarak dekat. Saat pedang ditebaskan, dapat langsung mengambil nyawa lawannya. Hidup atau matinya bergantung pada saat itu. Qin Yu menyukai metode pertarungan jarak dekat yang seru dan mendebarkan. Dalam pertarungan jarak dekat, dia akan merobek otot musuh, memutar tulangnya atau menyerang titik vital dengan tinjunya. Tangannya dapat menjadi tinju, cakar, tamparan, atau pemotong. Kakinya dapat menjadi cambuk, pisau, tongkat dan kapak. Teknik pertempuran jarak dekat benar-benar sangat menarik. Qin Yu melihat ke arah manusia kayu yang dibuat berdasarkan susunan tulang manusia di depannya. Dengan segera dia merubah tangannya menjadi cakar dan merobek sendi dari manusia kayu menjadi berkeping-keping dalam satu cakaran. Pada saat yang sama,
Tangannya berpindah-pindah seperti ilusi dan sesaat kemudian, semua sendi dari manusia kayu sudah benar-benar tercabik-cabik menjadi potongan kecil-kecil. Dalam pemandian mata air panas di Taman Barat, Qin Yu berlatih di dalam air seperti naga yang sedang berenang. Pada saat yang sama dia meninju air secara terus-menerus. Orang lain bahkan dapat melihat tinju samar yang tak henti-hentinya bergerak di bawah air. Tinju Qin Yu amat sangat cepat. Setelah 3 tahun berlatih, Qin Yu hampir mengerti karakteristik dari air. Saat di dalam air dia bisa memanfaatkan kekuatan gerakan air untuk serangannya. Air pada dasarnya sudah tidak lagi menjadi halangan baginya. Saat berada di dalam air Qin Yu merasa seperti ikan, ia sangat sulit untuk dihentikan. Xiao Yu. Lian Yan masuk ke Taman Barat dengan ekspresi tersenyum. Bang! Qin Yu tiba-tiba menoleh dan segera keluar dari air. Segera setelah tangannya disandarkan pada tanah, dia lalu meloncat dan mendarat ke tanah dengan posisi anggun. Kakek Lian. Qin Yu segera menghampiri Lian Yan yang sedang tertawa. Tiba-tiba sebuah angin bertiup ke arahnya. Dia secara tidak sadar mengayunkan tubuhnya, dan setelah itu dia muncul di sebelah Lian Yan. Gerakannya sangat cepat. Lian Yan tidak mampu menahan rasa terkejutnya. Mata Qin Yu berkilau dengan keheranan. Seluruh tubuhnya berdiri tegak seperti baru saja tersambar petir. Baru saja. Qin Yu juga benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Saat dia berada di dalam air, dia mencoba segala cara untuk membuat kecepatannya meningkat dengan memanfaatkan gerakan air. Namun setelah dia keluar dari air, saat angin menyentuhnya, dia hanya berpikir tentang Lian Yan, jadi dia secara tidak sadar bereaksi seperti masih di dalam air dan berusaha untuk menggunakan kekuatan air kembali meskipun kali ini ternyata adalah angin. Hambatan air, hambatan udara, hambatan angin. Sebenarnya mereka semua adalah hambatan, kecuali bedanya adalah hambatan air yang jauh lebih besar. Jika aku bisa menggunakan kekuatan air, kemudian mengapa aku tidak bisa menggunakan kekuatan angin untuk menghindari angin yang besar kencang saat aku bergerak dengan cepat? Qin Yu menjadi semakin penasaran. Xiao Yu, kamu. Melihat situasi ini, Lian terkejut. Qin Yu tidak melihat ke arahnya, Qin Yu melambaikan tangannya dan berkata, Kakek Lian, nanti kita bicara lagi ya. Segera setelah dia mengatakan itu, dia benar-benar membenamkan dirinya pada pencerahan yang baru saja didapatkannya. Dia benar-benar memejamkan matanya. Dia menggunakan tubuhnya untuk merasakan hambatan angin lebih jelas. Cepat. Pada akhirnya, seberapa besar kecepatan yang bisa dicapai oleh seseorang? Saat mereka berlari dengan kecepatan biasa, hambatan angin tidak akan terasa. Namun saat mereka bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, semakin cepat mereka, semakin besar hambatan angin yang mereka rasakan, dan semakin mereka mencapai kecepatan maksimal, hambatan angin semakin menyentuh tingkat yang mengejutkan. Jika aku menganggap jenis hambatan ini bukan hambatan melainkan bantuan, lalu seberapa cepat aku bisa bergerak? Memikirkan hal ini, Qin Yu mendapatkan tujuan. Sebenarnya, dia sedang mencari kemampuan manuver tubuhnya sendiri. Lalu sekarang, dia tiba-tiba mengerti bahwa mungkin ini adalah jalan untuk mengembangkan kemampuan maneuvering tubuhnya sendiri. Dia menutup matanya, dan pelan-pelan berjalan untuk merasakan hambatan dari udara, seperti cara dia merasakan hambatan air sebelumnya. Tetapi hambatan udara jauh lebih lemah daripada air. Lebih sulit untuk menyatu dengan kekuatan angin. Namun berdasarkan pengalaman Qin Yu sebelumnya merasakan pergerakan air, dia bisa berlatih merasakan pergerakan angin melalui perasaannya lebih cepat dari sebelumnya. Bersamaan dengan itu, dia menggabungkan prinsip dari Kimen Dun Jia dengan pengetahuannya tentang angin. Hari demi hari. Bertahan di bawah tekanan air terjun, lari jarak jauh sambil membawa beban, melatih kekuatan jari, melatih reaksi dengan formasi kantong pasir, melatih kekuatan tubuh dengan tongkat kayu, melatih teknik bertempur jarak dekat dengan manusia kayu, melatih Yu Clan Swan Sword dengan tiruan tubuh manusia, mengembangkan kemampuan maneuvering tubuh dengan memanfaatkan kekuatan udara dan angin. Menyerap tenaga dalam,
untuk meningkatkan kepadatan, kekuatan dan potensi tubuhnya. Nafsu makan Qin Yu naik menjadi 2 kali lipat, tulang dan tubuhnya berubah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Qin Yu, yang sedang mengalami periode pertumbuhan, menggunakan beberapa metode pada latihan batas tubuh untuk membuat tubuhnya dengan cepat membentuk harmonisasi yang sempurna. Seluruh kekuatannya juga naik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemampuan maneuvering tubuhnya juga hampir mendekati sempurna. Hambatan udara dan angin yang ia alami saat bergerak dengan kecepatan tinggi menjadi lebih rendah. Di mansion miliki sang pangeran penakluk dari timur di kota Tifang. Qin De melihat peta militer di dinding. Peta ini memiliki banyak tanda yang berbeda warna. Ketiga wilayah provinsi di bagian timur diberi warna hitam, dan wilayah lain di daerah Chu Kingdom diberi warna merah. Saat Qin De melihat peta militer, matanya menatap dengan intensitas radiasi yang bisa membunuh. Setiap hari dia melihat peta ini sambil berdiri selama 4 jam. Yang mulia, ada pesan dari Misty Villa, kata Su Yuan yang memakai pakaian hitam. Mendengar kata, Misty Villa, Qin De langsung mengalihkan perhatiannya dari peta. Dia menolehkan kepalanya dan berkata dengan cuek, "Katakan apa isinya?" Su Yuan segera menjawab, "Yang mulia, pesan ini berasal dari ketiga petarung tenaga dalam yang secara khusus menjaga Xiao Yu secara sembunyi-sembunyi berdasarkan permintaan Anda. Saat ini mereka memutuskan untuk kembali ke tentara." Qin De merasa khawatir. Dia tahu ketiga orang tersebut dengan baik. Meskipun mereka hanya seorang petarung Hautian, saat bekerja sama, kemampuan serangnya sangat luar biasa. Selain itu mereka sangat setia dan tentu saja mereka tidak akan berani melanggar perintahnya. "Katakan, ada apa?" sahut Qin De dengan suara dingin. Su Yuan mengambil surat dan membacanya, dengan ekspresi aneh dia berkata. Surat ini mengatakan bahwa, Yang Mulia mengirim mereka untuk secara diam-diam menjaga Qin Yu. Tapi, sampai di sini, Su Yuan sepertinya tidak mampu melanjutkan. "Tapi apa? Cepat katakan," perintah Qin De sambil menatap Su Yuan. Dengan ekspresi aneh Su Yuan hanya berkata, "Yang Mulia, surat ini mengatakan, mereka telah berusaha keras untuk melakukan perintah Anda, namun mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa lagi mengikuti kecepatan gerakan Qin Yu. Oleh karena itu, mereka mengatakan sudah tidak mungkin lagi untuk menjaga Xiao Yu secara diam-diam." "Apa, tidak bisa mengikuti gerakan Qin Yu? Bagaimana bisa?" Bahkan saat Qin De mulai tenang, matanya masih saja terbelalak. Tahun ini, Qin Yu baru saja berumur 12 tahun. 17 Pedang Yu Chang. Qin De tidak percaya dengan hal ini. Su Yuan juga sangat tidak percaya. Tetapi bagaimana mungkin orang-orang di Misty Villa berani menipu Qin De? "Yang Mulia," Su Yuan menatap Qin De. Qin De sudah sedikit tenang. Dia merenung sebentar kemudian memandang Su Yuan dan berkata, "Jika ketiga petarung tenaga dalam itu tidak mampu lagi menjaga Yuer secara rahasia, mereka bisa kembali sekarang. Mulai sekarang, tidak boleh ada yang menjaga Qin Yu secara rahasia." Qin De melihat ke arah langit dari balik jendela. Dia bergumam sambil tersenyum samar. "Yuer sudah besar. Dia tidak lagi butuh penjagaanku. Apa yang dia butuhkan adalah pengalaman. Dan akhirnya dia akan mengepakkan sayapnya sendiri hingga sampai ke langit 9. Yang Mulia, haruskah kita mengizinkan Xiao Yu ikut dalam rencana kita?" tanya Su Yuan tiba-tiba. Wajah Qin De tiba-tiba berubah serius. Dia berkata langsung tanpa keraguan, "Tidak. Kekuatan Xiao Yu tidak buruk, namun di tengah peperangan melawan beberapa ratus tentara atau bahkan 1 juta tentara, jika terkepung, satu orang tidak akan bisa apa-apa. Hanya ketika seseorang itu mencapai tingkat Xiantian, dia baru akan mungkin menyelamatkan hidupnya di tengah kepungan besar tentara. Selain itu Yuer belum pernah menjadi tentara. Oleh karena itu dia harus mencapai tingkat Xiantian. Dengan kata lain, hanya ketika seseorang itu mencapai tingkat Xiantian, dia baru akan mungkin menyelamatkan hidupnya di tengah kepungan besar tentara. Selain itu Yuer belum pernah menjadi tentara. Oleh karena itu dia harus mencapai tingkat Xiantian. Dengan kata lain dia tidak bisa ikut dalam rencana kita. Baik,
Jawab Su Yuan. Su Yuan, peringatan kematian Jin Yu tinggal beberapa hari lagi kan? Qin De tiba-tiba merasa sedih. Berdiri di sebelahnya, Su Yuan mengangguk dan tetap diam. Qin Yu berlatih dengan tekun tanpa henti. Tengah malam, dia menyerap tenaga dalam menggunakan Ancestral Dragon Art untuk membuat energi terserap ke dalam otot dan tulangnya, menaikkan kekerasan dan kelenturan dari kulit dan otot di seluruh tubuhnya. Selama siang hari dia berusaha keras melatih tubuhnya. Pada saat yang sama dia berlatih teknik pertempuran jarak dekat, melanjutkan kemampuan maneuvering tubuhnya yang sempurna dan belajar Yu Clan Swan Sword. Setiap hari, selama 6 jam, dia berendam di dalam pemandian mata air panas untuk tidur dan beristirahat. Waktu berjalan dan dia tetap berlatih dengan ganas seperti itu. Dalam sekejap mata, Qin Yu berumur 13 tahun. Pada tengah malam, langit penuh dengan bintang-bintang. Pada malam ini, Qin Yu beristirahat sebentar dari belajar teknik internal dan menyerap tenaga dalam. Dia melihat ke arah langit berbintang. Ada elang hitam yang sangat menakutkan bertengger di sebelahnya. Elang ini bukan seperti kebanyakan elang lainnya. Elang ini terlihat lebih cepat dan ganas. Terlepas dari bulu emas yang menyerupai mahkota di atas kepalanya, bulu hitam atau tatapan dingin, paruh runcing yang memancarkan cahaya dan cakar yang tajam. Qin Yu kagum terhadap kemampuan Xiao Hei. Tetapi dia masih belum tahu burung jenis apa sebenarnya Xiao Hei ini. Xiao Hei, aku merawatmu saat aku berumur 7 tahun, dan sekarang sudah 6 tahun berlalu namun aku masih belum mengerti dengan benar kamu burung jenis apa. Kamu elang bukan sih? Qin Yu membelai kepala Xiao Hei dan berkata dengan ramah. Xiao Hei sangat menikmati perhatian Qin Yu. Mata tajamnya menatap Qin Yu dan memancarkan kebahagiaan. Qin Yu sudah berlatih batasan tubuh selama 5 tahun. Tubuh Qin Yu sudah mengalami perubahan yang mengejutkan dunia. Jika Zhao Yunxing berkunjung, dia akan kesulitan mengenalinya. Lagi pula tenaga dalam yang masuk ke dalam tubuhnya membuat perubahan tubuh Qin Yu menjadi lebih cepat. Qin Yu sudah menantang batasnya selama 5 tahun, tetapi 5 tahun Qin Yu bisa dibandingkan dengan orang yang melakukan latihan selama 10 tahun. Sebagai tambahan, dia juga dibantu dengan pemandian mata air panas di Misty Villa, juga tabib Weng Xian, yang sudah memijatnya dan mengoleskan ramuan kesehatan untuknya, serta berbagai macam makanan kesehatan yang bisa didapatkan akibat dari pengaruh dari sang pangeran penakluk dari timur. Tentu saja yang paling penting adalah tekad bulat Qin Yu untuk berlatih dengan sangat keras. Tidak peduli bagaimana lingkungannya, tetap upaya diri sendirilah yang paling penting. Qin Yu sudah berlatih dengan resolusi yang sama setiap hari selama 5 tahun. Hal ini membuat Qin Yu yang masih berusia 13 tahun menjadi seorang petarung teknik eksternal. Tinggi Qin Yu sekarang 1,7 meter. Otot tubuhnya membentuk sebuah harmoni dan sangat langsing. Hanya dengan melihat tubuhnya, orang-orang akan berpikir tentang kata, kekuatan serangan, dan kecepatan. Xiao Hei, aku sudah berada di Misty Villa selama 7 tahun. Ayah juga telah mengunjungiku selama 4 kali. Qin Yu melihat ke arah langit berbintang. Matanya sangat tenang. Selama 5 tahun latihan, pikiran Qin Yu juga telah dilatih. Bahkan orang biasa akan menjadi dewasa jika diletakkan dalam situasi seperti ini. Semakin Qin Yu tumbuh, semakin dia mengerti pelan-pelan tentang ayahnya dan memperhatikan beberapa hal. Ayah sebenarnya peduli tentang aku. Aku bisa merasakannya. Tetapi sejak ayah bekerja keras untuk menangani rencana itu, dia mulai tidak ada waktu untukku. Kakak pertama dan kakak kedua juga ikut ambil bagian dalam rencana itu. Hanya aku yang tinggal dengan tenang tanpa gangguan di Misty Villa. Mata Qin Yu memancarkan ketidakberdayaan. Aku tidak tahu tentang rencana itu. Ayah juga tidak memberitahuku. Aku melihat ayah bekerja terlalu keras dan aku tidak bisa menawarkan apapun untuk membantunya. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan mengatakannya dengan senyum yang dipaksakan. Qin Yu bahkan tidak tahu apa rencana itu, bagaimana dia bisa membantu ayahnya. Selain itu ayahnya tidak memberitahunya apa-apa tentang rencana itu. Ayah dan para tentara sekarang berada di belantara luas. Kakak pertama dan kakak kedua juga di sana.
Mereka melakukan hal yang berat untuk melaksanakan rencana misterius itu dan aku tidak bisa membantunya sama sekali. Qin Yu masih ingat tentang terakhir kali Qin De menemuinya dan berkata, Yuer, jangan banyak bertanya. Saat kamu sudah menjadi petarung Xiantian, ayah akan mengizinkan kamu membantu rencana ini. Baiklah, Xiantian. Qin Yu melihat ke arah langit dan menarik nafas dalam-dalam. Lalu tawanya tersembur keluar. Oke baiklah, lupakan tentang itu. Jadi, kenapa jika aku tidak bisa ikut ambil bagian? Latihan itu adalah hal yang paling penting. Wajah Qin Yu memancarkan ekspresi sama sekali tidak peduli. Tetapi apakah benar dia berpikir seperti itu dari dalam hatinya? Qin Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Xiao Hei di sebelahnya juga melihat ke atas. Malam perlahan-lahan semakin larut, pemuda dan elangnya melihat ke arah langit dengan tenang. Tiba-tiba langit menjadi terang. Satu demi satu, sejumlah meteor melintas membelah langit. Pada awalnya, terlihat sekitar 10 dari mereka. Ini benar-benar hujan meteor. Ini hujan meteor. Qin Yu berteriak dengan kaget. Mukanya terlihat sangat tertarik. Benar-benar sangat sulit untuk menemukan hujan meteor. Qin Yu belum pernah melihatnya sebelumnya. Qin Yu hanya pernah mendengar pesona dan kecantikannya dari Lian Yan. Tentu saja. Setiap meteor sangat mempesona dan berapi-api. Mereka mengalahkan sinar dari seluruh bintang di langit. Setiap meteor memancarkan setiap sinar terakhir dari hidupnya dan membakar energi terakhirnya menghasilkan pancaran sinar yang mendebarkan. Qin Yu melihat dengan tenang. Berbagai macam petunjuk misteri muncul di matanya. Meteor, meskipun hidup mereka singkat, mereka memancarkan cahaya yang sangat terang. Mereka mempesona. Sedangkan manusia, bahkan seorang petarung Xiantian tidak bisa hidup lebih dari beberapa ratus tahun. Daripada menghabiskan sisa hidupku menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, kenapa aku tidak belajar dari meteor? Dengan hidupku yang terbatas, aku akan membakar gairah hidupku, dan menstimulasi darah dalam nadiku, membuat sinar hidupku menjadi pancaran sinar yang paling mempesona. Hanya dengan cara ini aku bisa mati tanpa penyesalan. Melihat meteor-meteor itu menghilang, Qin Yu bicara secara emosional. Latihan fisik sudah membakar gairah dari dalam hatinya, membuatnya bahkan lebih mencintai perasaan saat darahnya mendidih. Xiao Hei, sudah setengah tahun aku belum mengunjungi kota Yan. Ayo pergi berjalan-jalan ke kota Yan besok. Ngomong-ngomong, aku juga akan mengambil pedang pendek Yu Chang dari mansion pangeran. Sahut Qin Yu sambil membelai kepala Xiao Hei. Xiao Hei memandang Qin Yu kemudian berteriak yang suaranya sampai menuju langit. Benar-benar sangat menarik. Pedang Yu Chang adalah pedang pendek yang dibuat dari logam meteor. Setelah mempelajari Yu Clan Swan Sword, Qin Yu merasa lebih cocok menggunakan pedang pendek ini. Setelah mendengar tentang kisah pedang ini dari Lian Yan, Qin Yu memutuskan untuk mengambil pedang Yu Chang ini dari mansion. Langit mulai gelap. Ini kegelapan yang terjadi sebelum fajar. Qin Yu menunggu hingga terang untuk kemudian dia pergi ke kota Yan.